بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi washabihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini saya mendapatkan tugas ya. Tadi malam diingatkan oleh Pak Anggoro ya, bahwa hari ini adalah jadwal saya untuk berbagi ya. Ini tempat ini sebenarnya bagi saya pasti terlalu berat ya, karena kebiasaan yang duduk seperti ini adalah memang para ustadz yang profesional. Namun karena ini adalah amanah dan juga dengan niat mudah-mudahan majelis kita ini menjadi bagian dari upaya untuk tafaqquh fiddin ya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan didorong untuk memperdalam atau memperluas pengetahuan agama. Dan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 269 situ juga dinyatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah. Hikmah di sini berarti memiliki arti ilmu. Allah memberikan ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki, dan siapa yang diberikan ilmu maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Itulah yang menjadi motivasi saya, sekaligus menjadi inspirasi dan memperkuat untuk berada di tempat ini sekedar berbagi ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah sesuatu yang pada level kita yang awam ini tidak bersifat aplikatif, tapi lebih bersifat konsep sebenarnya, konsepsional dalam syariah. Ya, saya ingin mencoba memberikan suatu pengantar atau berbagi dalam soal apa yang kita sebut, apa yang oleh ulama menyebutnya sebagai maqasidus syariah. Maqasidus syariah ini terdiri dari dua kata maqasid. Maqasid itu jamak dari maksud. Di Indonesia kan menjadi maksud.
identik dengan tujuan. Jadi maksud atau tujuan Allah menetapkan syariah. Itu yang saya akan coba jelaskan. Ya. Ini tentu sesuatu hal yang tidak begitu simpel, karena ini kita berada pada tataran limadza, mengapa. Ini selalu ada 3 tingkatan jika kita ingin mengkaji sesuatu, apa saja. Yang pertama adalah madza, what, apa. Misalnya kalau kita ingin mengetahui masjid ini, apa itu masjid? Begitu gampang kita mendefinisikan masjid itu tempat beribadah, tempat sholat, ya, tempat mengembangkan peradaban di masa Rasulullah, itu masjid. Begitu kita naik menjadi kaifa, how, bagaimana masjid ini dibangun? Itu banyak sekali analisis terkait itu. Arsitek, konstruksi, civil engineering, pembebasan tanah, segala macam banyak terkait. Sudah lebih kompleks ketimbang what, ketimbang madza. Nah, masih lebih tinggi lagi di atas itu adalah limadza nahtajul masjid. Why we need a mosque? Mengapa kita memerlukan masjid? Nah, ini tataran yang bersifat filosofis. Nah, inilah yang saya ingin mencoba menjelaskan, bahwa apa itu syariat kita sudah tahu. Syariat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumber utamanya adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, lalu ada ijma' dan ada qiyas. Itulah syariat. How, bagaimana syariah itu? Kaifa, bagaimana dia terbentuk? Pertama ada wahyu, ya, menjadi Al-Quran, lalu kemudian tafsirkan dengan hadis Rasulullah SAW, ditafsirkan melalui ijma' para ulama, ditafsirkan melalui qiyas jika itu diperlukan untuk kebutuhan masyarakat. Itu kaifiyah, how-nya. Sekarang why, apa di balik itu? Kalau kita berbicara tentang maqasid syariah, berarti kita ingin melacak apa sebenarnya yang menjadi hikmah dari suatu ketentuan syariah itu. Nah, pada level teks, aturan teks itu, ya, tentu kita bisa memahami. Tapi kadang ada situasi yang tidak sesederhana teks. Kita semua mengalami misalnya. Ya, kenapa? Sebab setiap teks aturan itu selalu mengandung 2 unsur. Ada unsur zahiriyah, lahir, bagaimana teks itu berbunyi, dan ada yang aspek batin, apa di balik itu. Semua segala, bukan hanya teks sebanyak. Ya, ketentuan pun, atau katakanlah wudu misalnya. Wudu kalau hanya dimaknai secara zahiriyah saja, cuci tangan, kumur-kumur, basuh wajah, macam selesai. Itu bisa digantikan dengan mandi. Iya, bakal lebih bersih kalau hanya mau dilihat dari sisi zahiriyah. Tapi ada situasi batin. Kenapa kita ada simbol-simbol, mengapa kita cuci tangan, kenapa kita kumur-kumur, kenapa itu. Nah, ini suatu ya. Nah, terkait dengan apa yang menjadi bahasan maqasid syariah, ya, tentu biasa kita mendengarkan atau penjelasan hadis Rasulullah SAW sejarah, ya. Ketika Rasulullah SAW mengirim sahabatnya, ya, ke suatu tempat, lalu dia secara definitif memerintahkan agar mereka sholat asar di Bani Quraidah. Sholat asar di Bani Quraidah. Pergilah dan sholat asar di Bani Quraidah nanti. Nah, ketika sudah memasuki waktu sholat asar, Bani Quraidah itu adalah tempat, ya.
itu masih jauh tempat itu. Masih jauh. Bani Quraidah masih jauh. Ya. Lalu masuk Bani Quraidah, lalu masuk waktu asar, ya. Masuk waktu asar, sudah mau habis waktu asar, belum nyampe di Bani Quraidah. Perintah Rasulullah sholat asar di Bani Quraidah. Sudah mau maghrib, belum sampai di Bani Quraidah. Ya. Secara teks perintah Rasulullah sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Setelah maghrib tiba. Maka terbagilah dua kelompok sahabat. Ada yang mengambil sikap sholat karena sudah waktunya masuk. Padahal lokasi Bani Quraidah sampai mana oleh Rasulullah masih jauh. Sebagian sahabat mengambil sikap apa yang ditentukan oleh teks perintah Rasulullah, tidak sholat asar. Belum masuk wilayah Quraidah kok perintah Rasulullah. Nah, jadi ada dua kelompok, ada dua itu. Apa yang terjadi setelah peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang adanya sikap yang dua macam ini, maka Rasulullah SAW membenarkan dua-duanya. Tidak mengatakan Anda salah, kenapa tidak ikuti perintah saya? Jelas-jelas saya mengatakan sholat asar di Bani Quraidah. Tidak juga menyalahkan yang lain. Dua-duanya salah. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Banyak lagi contoh-contoh lain, misalnya di zaman sahabat, ya, seperti Khalifah Umar, ya, tentang ghanimah misalnya, pampasan perang. Para sahabat mengusulkan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ya Umar, bagilah itu ghanimah itu sesuai dengan ayat Al-Quran itu kepada sahabat-sahabat. Umar menolak. Dia pakai ayat lain. Bahwa tidak boleh menumpukan kekayaan pada orang-orang yang sudah kaya. Ya. Belum lagi tentang bagaimana melakukan variasi atau melakukan suatu sikap yang tidak menerapkan hukuman potong tangan di masa Pacaling. Sayyidina Umar banyak sekali melakukan hal-hal yang nantinya mendorong lahirnya ilmu maqasid syariah ini. Nah, apa yang menjadi landasan dari maqasid syariah ini? Kenapa kita perlu melacak? Kenapa kita perlu mengetahui apa di balik syariah sebenarnya? Kenapa ada teks, tapi juga dibenarkan oleh itu? Nah, bahkan saya menganalisis kalau maqasid syariah ini dikembangkan lebih jauh, mungkin suatu saat nanti nggak ada lagi perbedaan kita soal hari apa kita Idul Fitri atau masuki puasa, ya. Karena yang dilacak adalah tujuannya itu. Apa tujuan syariat? Yang berbeda kan kefiat, cara, approach terhadap penentuan itu bedanya. Substansi yang ingin dicapai soalnya nggak berbeda. Ya kan selalu ada dua, ada wasilah atau wasail, ada al-ghayah, ada teknis, ada tujuan. Teknis mencapai tujuan. Yang berubah-ubah ini kan teknis, wasilah. Nah, lil wasail hukmul maqasid. Ya. Tujuan itu harus menuntun cara. Kalau tujuan itu baik, maka cara itu juga harus baik. Ya, jika tujuan yang ingin dicapai adalah sesuatu yang sangat mulia, jangan kita bertengkar pada level wasilah, pada level cara. Nah, mengapa ini perlu? Filosofinya adalah karena tidak ada yang diciptakan di dunia ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Ya, Allah misalnya dalam surat Ad-Dukhan ayat 38 39 mengatakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan tiadalah kami menciptakan langit dan bumi dan
seluruh apa yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi, main-main. Tidak kami main-main menciptakan itu. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak akan menciptakan keduanya kecuali dengan kebenaran. Lalu dalam ayat Al-Mu'minun juga disebutkan, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan semua ini adalah sia-sia? Ya. Lalu di surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul, ya, dengan penjelasan-penjelasan, dengan keterangan-keterangan, dengan dalil-dalil, dan kami menurunkan pula, ya, Alkitab dan mizan, timbangan, untuk mengambil langkah-langkah yang adil bagi umat manusia. Nah, itulah yang menjadi background, ya, mengapa kita perlu mengetahui hal itu. Nah, memang saya tadi mengatakan bahwa ini pada level kita ini tidak bersifat aplikatif, ya, karena kita bukan mujtahid, bukan pembuat hukum, akan tetapi jika kita menemukan hal-hal tersebut, maka kita tidak mudah kita menjudge, ya, tidak mudah kita menjudge sebagai sesuatu yang salah atau benar, karena yang kita perlu tahu mengapa mereka melakukan itu pasti ada dasarnya, ya. Nah, banyak contoh-contoh terkait itu, tapi saya ingin memasuki apa yang disebut prinsip-prinsip maqasid syariah itu. Ya, ini nanti akan terkait pula bahwa bagaimana hukum itu, ya, hukum itu beredar atau berputar sesuai perkembangan zaman dan tempat. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wujudan wa adaman. Hukum itu beredar, berputar sesuai ilatnya. Apakah ada ilat atau tidak ada ilat? Ya. Kemudian al-ahkamu tatagayyaru bitaghyiril zaman wal makan. Hukum itu akan beredar, akan berubah, ya. Hukum itu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan tempat. Itu banyak contoh-contoh yang menunjukkan itu, ya. Imam Syafi'i misalnya pada waktu dia di Irak, kalau orang membeli tanah, ya sekaligus dengan sumur yang ada di tanah itu beralih menjadi milik pemiliknya. Begitu dia pindah ke Mesir, ya, dia ubah fatwa itu, hukumnya itu. Kalau orang membeli tanah, ada sumur di situ, maka sumur itu tidak ikut terjual. Kenapa? Karena sumur itu masih bisa diberi akses kepada tetangga-tetangga untuk mengambil air di situ. Karena situasi di Mesir pada saat itu, ya, memang akses kepada air sulit. Ya, jadi hukumnya berubah. Nah, terkait dengan apa yang disebut dengan maqasid syariah tadi, jika kita ingin mengetahui sebenarnya hakikat penciptaan syariah oleh Allah Subhanahu wa taala ini apa, ya, maka para ulama sudah merumuskan, ya, dengan mengambil intisari dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah yang kita sebut sebagai kulliyatul khams. Kulliyatul khams atau prinsip-prinsip, ada 5 prinsip, ya, yang menjadi maqasid syariah itu. Yang pertama adalah hifdzuddin, bahwa syariah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk melindungi agama. Nah, dengan prinsip melindungi agama ini, ya, itulah yang menjadi dasar mengapa kita ada masjid, ya. Mengapa orang berjihad
Mengapa kita tadarus turun temurun itu untuk dalam rangka melindungi agama. Akan ada nanti situasi yang kira-kira kita hadapi berbenturan pada level praktis. Ya. Contoh misalnya situasi COVID, kita lockdown masjid. Ya. Ya. Apa alasannya kita lockdown masjid? Dari sisi maqasid syariah. Masuklah pada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah syariah itu diturunkan untuk hifdzun nafs, itu melindungi jiwa. Melindungi jiwa. Ya. Yang pertama melindungi agama, yang kedua melindungi jiwa. Bagaimana jika ada situasi tertentu? Melindungi agama atau melindungi jiwa? Ya. Alasan ulama tentang lockdown COVID itu ini. Ya, karena ada ayat yang mengatakan jangan engkau melemparkan dirimu masuk ke kebinasaan. Saya lupa ayatnya, pendek ayat tapi saya lupa ayat. La tulqi aydiyahum ila tahluk. Jangan melemparkan dirimu dalam kebinasaan. Kira-kira itu, kurang lebih saya itu. Nah, memelihara jiwa ini juga menjadi suatu motivasi. Kenapa pembunuhan dilarang? Ya. Kenapa penganiayaan dilarang dalam agama? Ya. Mengapa terorisme dilarang? Ya. Dan jihad adalah konteksnya adalah perlindungan agama tadi. Yang ketiga adalah maqasid syariah, yang ketiga adalah hifdzul akal. Syariah ini diturunkan untuk melindungi akal manusia. Ini luas sekali kalau masalah perlindungan akal. Tidak sederhana misalnya bahwa kita harus memelihara akal untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang merusak akal. Ya. Bukan hanya itu, ya, walaupun kita mengetahui bahwa kenapa akal perlu dipelihara, karena akal merupakan suatu faktor pembebanan kewajiban. Bagi yang tidak sehat akalnya tidak memiliki kewajiban dalam agama. Ya. Bahkan ladina limala aqlalau, orang yang tidak punya akal tidak ada agama, ya. Orang gila, ya, tidak dibebani kewajiban-kewajiban agama, tidak ada taklif atasnya itu. Nah, itu bagian-bagian dari perlindungan. Kenapa kita perlu melindungi akal? Tapi dalam konteks yang lebih luas, mengapa perlu melindungi akal? Dan tujuan syariah adalah melindungi akal. Ini termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini. Orang mendirikan sekolah-sekolah juga adalah sebenarnya dalam konteks melindungi akal, supaya akal terus berkembang. Kita tadarus juga sebenarnya melindungi akal. Sudah banyak penelitian yang menemukan bahwa dengan banyak mengaji, banyak membaca kitab-kitab suci, itu akan memperbaiki akal, melindungi akal dan memelihara akal. Ya, kenapa? Sebab semua apa yang ada di teks Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, adalah semuanya sesuatu yang baik. Yang keempat adalah hifdzul mal. Ya. Syariah ini diturunkan adalah untuk melindungi harta benda, memelihara harta benda. Ya, tidak, makanya dari sini timbul tidak boleh melakukan pencurian, ya. Kemudian dipelihara kesucian harta dengan zakat, ya. Infak,
dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang soal hifdzul mal. Ya. Banyak tentu di sini ada larangan-larangan penggelapan, ada larangan itu hukum-hukum yang lahir dari sini berkembang soal harta. Ya. Lalu yang terakhir adalah hifdzun nasl. Syariah ini diturunkan untuk melindungi keturunan manusia. Nah, dari sinilah bersumber mengapa kita harus menikah. Ya. Dan di sini juga sebenarnya secara kontrario, ya, mafhumul mukhalafah sebenarnya ini kenapa LGBT ya, tidak boleh, karena itu nggak ada gunanya. Ya, orang menikah itu adalah dalam rangka memelihara keturunan, sedangkan hal seperti itu adalah tidak mengarah kepada pengembangan keturunan. Nah, itulah yang menjadi maqasid yang bersifat utama. Ini yang bersifat utama. Artinya kalau ini tidak ada, maka terjadi suatu kekacauan di dunia ini. Tidak ada ketertiban. Sementara salah satu tujuan syariah itu adalah nizamul bashar. Nizamul bashar. Menciptakan ketertiban seluruh umat manusia, menertibkan manusia. Di samping itu juga adalah keadilan, al-adalah, mewujudkan keadilan. Ya. Manafi, mewujudkan kemanfaatan. Ya. Kalau kita ingin menyimpulkan ini, maka sebenarnya tujuan syariah itu adalah memberikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, di luar prinsip-prinsip pokok ini ada pengaturan-pengaturan tentang yang biasa disebut sebagai hajiat. Hajiat itu kalau kita terjemahkan ya kebutuhan-kebutuhan sekunder. Ya. Kalau itu tidak ada, ya manusia tetap berada dalam ketertiban. Misalnya aturan-aturan tentang sewa menyewa, segala macam pembelian itu memiliki fasilitas untuk kemudahan hidup. Ya. Bahkan di bawah itu masih ada yang disebut tahsiniat. Tahsiniat ini adalah sesuatu fasilitas yang memperindah kehidupan seorang. Ya, menggairahkan beribadah. Meskipun jika hal itu tidak ada, juga tidak memberikan suatu gangguan yang berarti. Ya. Jadi hadirin yang saya muliakan, jadi maqasid syariah ini ya memang kalau kita pelajari secara historis, ini adalah sebagai ilmu ini merupakan suatu hal yang baru sebenarnya sebagai ilmu, tapi sebagai sesuatu cikal bakal pendekatan dikembangkan ini sudah ada di zaman Imam Al-Ghazali, bahkan sebelum Imam Al-Ghazali, Asy-Syatibi. Ya, di area itu sudah mulai dikembangkan, tapi sekarang lebih banyak dikembangkan lagi. Banyak dikembangkan lagi untuk memberikan suatu pencerahan kepada umat Islam. Bahkan berkembang ada tafsir maqasid, fikih maqasid dan sebagainya. Semua ingin melihat sebenarnya bagaimana dengan syariah ini diwujudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, tidak terjebak dalam suatu konflik, pertentangan-pertentangan, ya, yang pada level mikro yang sebenarnya tidak memberikan sesuatu manfaat yang besar sebagai umat. Ya, kenapa? Sebab al-ghaya, tujuan dikorbankan untuk mengunggulkan cara. Ya, hal-hal yang teknis, fikih misalnya segala macam, ya. Aliran-aliran mazhab dikembangkan sedemikian rupa untuk mengungguli yang lain. Padahal al-ghaya satu. Ya.
Kalau kita bisa meredam pada level itu dan mengutamakan apa yang menjadi tujuan, ya dengan ilmu maqasid syariah ini saya pikir insya Allah ke depan akan terjadi suatu kondisi yang sangat menggairahkan bagi umat Islam, sehingga apa yang dicita-citakan dalam suatu komunitas, dalam suatu kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bagi umat Islam itu bisa dengan mudah tercapai. Sebab tidak tercabik pada level teknis, tapi fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya pengembangan maqasid syariah ini. Saya pikir itu yang saya ingin berbagi untuk hal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.